Selamat datang di The Pulse Podcast, People Update Life Stories and Experience. Podcast hari ini yang akan kita bahas ialah tentang pentingnya mengelola stres yang bekerja di bawah tekanan. Nah, tentunya di sini yang akan kita bahas juga tentang bagaimana sih cara mendapatkan kesejahteraan psikologis oleh karyawan ketika sedang bekerja. Kali ini saya ditemani oleh dua narasumber yang sudah sangat banyak pengalaman ya di dalam pekerjaannya. Ada dua bapak polisi ya di sini ada. Iya, ada Pak Mas Rizal. Datang ya Pak Rizal, sudah bisa meluangkan waktunya, sudah di tengah-tengah kesibukan ya. Dan ada juga Bapak Haryo. Siap, ya Bu. Ya. Dua bapak ini polisi betul? Betul. Iya. Di mana Pak tugasnya, Pak Mas Rizal? Di fungsi reserse kriminal. Di kriminal di Satreskrim Polrestabes Palembang. Polrestabes Palembang. Pak Aryo? Sama Bu. Sama, satu kantor nih? Pernah, kebetulan satu kantor. Oh gitu. Atasan, tapi sudah kayak ini ya, rekan kerja yang sudah solid juga ya. Apalagi sudah kuliah bareng gitu ya, masih pasti udah banyak kegiatan dilakukan bareng-bareng. Udah chemistry-nya udah terbangun nih berarti. Oke, karena yang akan kita bahas ya Pak tentang bagaimana sih meningkatkan kebahagiaan pada saat bekerja untuk bisa ya tentunya dengan meningkatkan kesejahteraan psikologis ini pasti kita memiliki manajemen stres ya, pengelolaan stres yang baik gitu ya, yang sudah menjadi semacam rutinitas kita juga dalam bekerja begitu. Kalau berbicara stres ya, setuju nggak sih stres itu karena ketidakmampuan mengelola pikiran, kemudian dibiarkan terus-menerus, tidak cepat mengelola itu, tidak cepat mencari solusi gitu, dan artinya kita mengizinkan. Ya kan, mengizinkan permasalahan itu lekat di diri kita. Nah harusnya jangan ya. Kualitas kerjanya ya gitu ya, itu yang biasanya yang dialami oleh para karyawan yang merasa stres dalam bekerja karena dia mengizinkan itu, ya enggak? Iya, tidak ada pola yang mengatur dan yang bisa mengontrol perilaku dari karyawan atau personil itu sendiri. Seperti itu. Tapi sebenarnya harus ada juga suasana kerja yang memang sudah diciptakan sebagaimana kita keluarga atau teman seperti itu. Memang ada batasan dan ada tingkatan masing-masing. Tapi diupayakan mungkin antara atasan, bawahan dengan atasan itu memang chemistry-nya udah ada atau sudah terbangun secara kekeluargaan. Nah, disinilah lahir efektivitas dan produksi kualitas pekerjaan yang memang benar-benar bagus. Nah, di situ bisa kita lihat stres itu memang bisa di manajemen tadi. Nah, itu salah satu bentuk yang sudah saya terutama nih yang saya terapkan di tempat saya bekerja sekarang. Biarpun tekanan secara dunia sekarang memang tidak bisa kita elakkan lagi, baik dari pekerjaan, baik dari status kita sebagai keluarga, di lingkungan kerja, atasan, terhadap beban pekerjaan sendiri, itu memang tidak bisa kita elakkan lagi sekarang. Stres itu bagian dari kehidupan kita sebetulnya. Iya, memang. Iya, nggak masalah sebetulnya stres itu ya. Stres itu nggak masalah, nggak ada cuma masalah. perlu di manajemen. Iya, jangan sampai menjadi lama, lekatnya di pikiran kita dan nggak diolah dengan cepat gitu dan dengan tepat gitu. Nah, kalau stres itu kan pasti ada alarm ya. Tubuh kita pasti memberikan alarm, tanda-tanda. Yang perlu kita harus siapkan nih, bagaimana sih cara kita mengetahui dengan cepat kalau kita tuh sedang stres. Nah, ini kemampuan dari seorang manajerial juga ya Bu, terutama sosok yang dituakan atau memimpin suatu lapisan pekerjaan terendah lah misalnya yang dituakan seperti itu, baik dalam umur maupun dalam segi pengalaman. Mereka secara tidak langsung sudah bisa mendeteksi awal perkembangan anak buah mereka atau karyawan mereka selama ini biasa-biasa aja kok, di tahun-tahun terakhir atau di bulan-bulan terakhir ini kok menurun gitu. Efektivitas kerjanya menurun, sudah itu perilakunya sudah memang tidak bisa
seperti biasanya, hasil dari pekerjaan mereka tidak sesuai dengan apa yang distandarkan, kemudian sering tidak masuk, banyak-banyak alasan, disiplinnya sudah mulai turun, sudah mulai turun. Nah, di situ kita bisa mendeteksi awal. Nah, disitulah manajemen seorang pimpinan itu di situ harus bisa mengcover keseluruhan itu dan mengeluarkan suatu solusi. Minimal sudah tahu apa yang harus dikerjakan oleh anak ini ternyata tidak sesuai. Seorang pimpinan sudah bisa tahu, sudah bisa melakukan itu kalau pimpinannya empati, Pak. Gimana tuh kalau pimpinan sendiri yang perlu kita, yang bermasalah gitu. Kalau pimpinan juga bermasalah, mereka kan sudah menanam suatu kekeluargaan di tempat pekerjaan itu sendiri. Mereka sudah saling support, Bu. Jadi perlu juga teman dekat atau rekan kerja, biarpun dia statusnya bawahan, jangan kita apa terlalu jauh jarak kedekatan itu perlu dibangun gitu ya. Emosional harus ada, kekeluargaan harus erat supaya saling bisa deteksi gitu. Jadi bisa kita ambil solusi, kita lakukan apalah misalnya nasihati secara kekeluargaan dulu. Misalnya kita tanya. Misalnya saya dengan Aryo, gimana selama ini? Apa kira-kira kendala dari pekerjaan yang ada, kesulitan kamu apa? Minimal kita tanya seperti itu. Itu kalau pimpinan ke bawahan. Kalau dari bawahan ke pimpinan gimana tuh? Terbuka nggak? Mungkin dari Pak Aryo bisa juga menjelaskan apa upaya yang sudah saya lakukan selama ini terhadap rekan-rekan di. Kan bisa juga ya pola komunikasi dari bawahan ke atasan. Kan harusnya kalau pimpinannya bagus, biasanya bawahan itu akan lebih terbuka gitu. Benar. Iya kan? Kayak Pak Aryo nih. Pak Aryo sebagai bawahan dari Mas Rizal ya. Nah, bagaimana pola komunikasi yang terbangun selama ini ketika mulai ngerasa mulai ada beban yang kayak kelelahan gitu ya, mulai kayak berlebihan, mulai menurun, ini kan pasti ada alarm sendiri ya di tubuhnya Pak Aryo ya, atau kayak fisiknya atau gimana. Tanda-tanda stres yang biasa dialami selama ini gimana tuh? Ya, kadang kalau kita udah kebanyakan pekerjaan itu udah overload. Tapi kami di kantor ini, di ruangan kalau sudah saling mengerti, Bu. Ketika teman-teman itu udah tingkat moodnya udah kurang, dia keluar sebentar, udah kita nggak salingin lagi, udah kita stop kerja ya, kita cerita gitu, Bu. Jadi apa yang harus tanggung jawab Pak Aryo di backup oleh yang lain. Jadi nggak semata-mata tugas yang mereka emban itu tanggung jawabnya sampai selesai, enggak, yang lain juga bisa. Jadi saya sistem berantai suatu pekerjaan saya buat, jadi tidak ada ketergantungan. Dikala misalnya salah satu dari teman atau anggota saya yang memang ada permasalahan, bisa dia istirahat untuk refresh. Bagaimana harus solusi untuk pekerjaan mereka? Nah, kekeluargaan tadi rekannya juga bisa melanjutin seperti itu. Dapat saya tangkap bahwa stres itu akan menjadi sesuatu yang tidak sama sekali bermasalah ketika kita tahu kita sadar dulu nih, pertama-tama kita harus sadar saya ini sedang stres. Kemudian pada saat stres, saya maunya apa? Kemana nih? Mau ngapain nih kalau lagi stres? Harus ada yang dekat, yang untuk konsultasi atau apa yang harus saya lakukan ketika saya stres gitu? Benar sekali. Nah, ketika kalau sudah seperti itu, masalah itu tidak akan berlarut-larut gitu ya kan? Apalagi didukung dengan rekan kerja yang bagus, di tempat kerja juga saling mendukung, saling backup. Misalnya kalau ada tugas yang satu ini kayaknya kurang bisa bekerja dulu, langsung digantikan gitu ya. Biasanya saya juga backup juga, jadi tidak semata-mata perintah ataupun tugas saya bebankan ke sesuatu anggota atau seseorang itu, enggak. Itu tetap saya kontrol dengan sistem dan manajemen yang saya miliki sendiri, dari pelajaran, baik dari hal-hal yang saya dapat dari rumah tangga sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan rumah tangga, lingkungan masyarakat di mana saya bekerja, dan di lingkungan keseharian saya di bermasyarakat. Memang seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan, sebenarnya bisa. Nah, kalau Pak Mas Rizal kan saya dengar dari tadi tuh kayak
sesuatu yang disampaikan itu kayaknya relate banget ya sama keseharian aktivitas pekerjaannya gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ada saja. Ada. Ya, pimpinan itu yang sifatnya ke arah toksik, ya kan? Iya. Kalau, nah, menurut Pak Mas Rizal dan Pak Aryo ya, kenapa sih kok ada ya orang-orang yang tidak bisa bagus bekerja, apalagi ketika dia dikasih apa namanya istilahnya itu wewenang gitu ya, kekuasaan dengan memimpin sesuatu jabatan gitu, tapi mereka tidak bisa baik dengan rekan bawahannya. Apa sih sebetulnya yang biasanya dia alami sebelumnya, kok bisa seperti itu? Sebenarnya masalah toksik itu menular loh Bu. Iya. Itu bisa gejalanya diketahui. Iya, iya. Dengan cara mereka ibaratnya iri atau cara-cara yang memang menyimpang, yang memang bisa mempengaruhi rekan-rekan yang lain. Kita selaku senior atau yang dituakan atau yang bisa manajemen mereka, kita tahu inilah yang harus kita nasihatin. Kita kasih pola mereka supaya jangan mengikuti hal-hal yang seperti ini. Biar tidak jadi lingkaran setan gitu ya. Iya, lingkaran toksik itu kan memang lingkaran setan, Bu, menular. Gitu. Secara tidak langsung dia baik di depan, di belakang dia jelekin. Akhirnya hubungan antara karyawan harus berdamai nggak bisa harmonis. Iya, nah, di sini kita perlu ini rantai ini harus kita putus. Iya. Gitu. Memutusnya dengan manajemen, ini masalah perilaku, ini masalah kehidupan sosial mereka. Inilah yang harus kita solusiin dulu nih, apa nih untuk mereka nih. Iya, betul. Atau memang dikasih nasihat dulu, atau memang kita pisah antara mereka ini dengan sistem pekerjaan yang memang tidak mempengaruhi yang lain untuk hal-hal produksi yang lebih bagus kan, kita bisa rekomendasiin dulu mereka untuk hal yang lain supaya jangan mempengaruhi yang lain seperti itu, yang memang sudah benar, yang sudah terstruktur mereka, yang sudah produktivitasnya bagus seperti itu. Jadi kita putus, kita lakukan sedikit kita lakukan tes juga dia Bu. Kita usulin tes ke psikologi bagian Polda ataupun di bimbingan di Polrestabes. Ya, kalau di kepolisian 3 bulan sekali ya katanya ada melakukan evaluasi kesehatan baik itu fisik maupun mental ya. Ya, itu juga harusnya dicontoh ya sama perusahaan-perusahaan maupun di instansi pemerintahan lainnya ya. Sebenarnya itu ada Bu, di seluruh instansi, biarpun di instansi pemerintah, di swasta, tergantung dari komitmen pimpinannya Bu. Kalau pimpinan memang komitmen, peduli, dan memang ini harus dilakukan secara berkala untuk melakukan hal-hal checklist atau cek and recheck lagi terhadap kesehatan mental dari masing-masing anggota mereka supaya tidak melakukan pelanggaran, supaya efektivitas kerjanya lebih tinggi. Inilah salah satu cara untuk mengetahui dan melakukan formula khusus apa yang harus mereka kerjakan yang cocok dengan mereka ini, sembari melakukan rehab untuk mental ataupun fisik mereka, seperti itu. Itu diizinkan ya untuk memang benar Bu, nanti berobat gitu ya. Disiapkan satu tempat, misalnya di bidang kedokteran Polri ada di Polda atau di klinik kami. Di situ mereka dilakukan sejenis kontrol lah, atau memang bisa diawasin di situ, ditempatkanlah mereka di situ. Apakah mereka masih bisa untuk melakukan pelayanan atau tugas-tugas yang bisa dikedepankan lagi atau memang nanti dulu. Nah, itu nanti dilakukan lagi evaluasinya. Iya, betul. Selama ini sejauh ini sih dengan rekan-rekan kerja, gambaran stresnya gimana tuh di pekerjaan? Pak Aryo selama ini kalau dengan rekan-rekan kalau lagi kerja gimana tuh? Kalau kita sih karena pekerjaan ini kan di kami itu kan memang nggak diminta pun datang sendiri Bu, pekerjaan itu. Jadi kita sama-sama teman itu yang penting komunikasi Bu. Kadang break itu banyak waktu breaknya aja Bu. Enggak waktu pas mau sholat aja yang break. Begitu kita udah mulai kelelahan, ya kita stop semua. Ya kita cerita bercanda gitu. Bercanda. Marah sama mereka. Berarti di dunia kepolisian juga ada bercanda-bercanda juga ya? Marahnya Bu, iya. Jadi nggak monoton kerja terus kan Bu. Kadang-kadang kita tuh kerja juga nggak
nggak ada waktu Bu. Kalau karyawan perusahaan kan ada waktu Bu. Iya. Kalau kita ini kan nggak ada Siap waktu. terus ya. Iya Bu. Ada piket Katanya Minggu katanya libur kita masuk. Iya. Pemilu tadi Iya. apalagi itu Apalagi tekanan zaman pressure-nya ada. tinggi banget. Tapi Kita kan langsung ke masyarakat. karena pimpinan kita juga kan udah paham. Jadi kalau dikasih waktu, kalau ada yang merasa, kan yang tahu sakit diri kita sendiri Bu. Iya betul. Jadi begitu kita udah ada tanda-tanda sakit, kelelahan, kita disiapin ke kesehatan ada, ruang konseling ada. Iya. Jadi tinggal kita yang memanajemen stres itu Bu. Konselingnya nanti ketemu dengan saya juga. Otomatis rekomendasi saya suruh istirahat, kamu butuh berapa hari? Saya bilang. Butuh 2 hari, pekerjaan kamu yang mendesak, yang harus segera, yang super ekstra, yang mana? Saya tanya, oh yang saya perintahkan kemarin ya, ini contohnya ya Bu ya. Oh ya nanti saya backup, siapa yang pantas, nanti udah ada saling backup, nanti saya yang nyimpulin. Berarti sudah punya kesadaran masing-masing akan tugas dan iya benar, iya, kesadaran itu kesadaran. kembali lagi ke manajemen stres yang kita buat tadi Bu. Tapi kan itu kan berlakunya untuk perusahaan yang sudah lama atau instansi pemerintahan yang memang tegas ya dalam memberikan aturan. Tapi kan kalau gimana tuh kalau perusahaan startup yang sekarang kan banyak nih generasi, apalagi generasi milenial, generasi Z itu kan berlomba-lomba juga dalam mendirikan perusahaan startup tuh. Nah itu kan tekanannya tinggi di tengah persaingan juga ya, persaingan dengan yang lain gitu ya, dengan industri yang lain gitu. Kira-kira ada nggak nih pesan-pesan dari untuk para perusahaan startup biar bagaimana sih cara menciptakan suasana support untuk mempertahankan kesehatan mental para karyawannya gitu ya. Sebenarnya itu simpel aja. Mereka mendirikan suatu perusahaan mempunyai manajemen yang memang sudah terstruktural atau enggak. Nah, iya. Nah, pertama dari kualitas personilnya gimana. Sudah tuh sarana prasarana yang mendukung untuk keberlangsungan dari kinerja dari perusahaan itu gimana. Jangan asal diri aja, makanya kalau sekedar setengah-setengah, sebenarnya inilah yang membuat pekerjaan itu menjadi 2 kali. Ibaratnya ruginya lebih banyak karena kurangnya strategi. Nah, disinilah kita harus bisa memanajemen keseluruhan, baik dari sumber daya, hasil, kemudian pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar bisa bersaing dan bisa mencari solusi dan bisa dijual, apa yang harus bisa ditingkatkan. Nah, di sini harus seluruhnya sudah lengkap. Terkhusus ini untuk Gen Z yang sifatnya sekarang serba instan. Kita nggak bisa nyalahin mereka. Iya. Mereka memang inilah zaman dia, inilah yang harus mereka lakukan, dan inilah kenyataan yang harus kita hadapin. Sekarang pertanyaan kita gimana? Kita yang tahu, kita harus mengeluarkan formula yang cocok untuk mereka. Misalnya pemakaian handphone yang berlebihan, media sosial. Di Instagram itu kan ada mode tidur gitu ya. Anda sudah sekian jam menggunakan Instagram benar, gitu ya. Kita harus membatasin aja. Kita menolak nggak boleh. Mana yang seharusnya dia di usia dia harus mempelajari, harus bisa harus bisa melihat atau mengakses. Itulah yang bisa. Itu kan bisa disetting semua. Iya betul. Apalagi sekarang polanya cepat lagi, ada yang namanya AI, robot seluruhnya. Yang membuat robot, masa kita manusia kalah dengan robot? Itu aja prinsipnya. Jadi sekarang. Strateginya itu yang harus dikuatkan gitu ya. Strategi networknya yang benar. Iya, sama seleksi orang-orang yang dipilih ya, karyawan itu harus yang sesuai dengan bidangnya gitu. Kalau berbicara tentang pengelolaan stres ya, berarti kan perlu ketahanan diri gitu ya. Pengalaman bapak-bapak nih, ketahanan seperti apa sih yang biasanya selama ini kalau dalam keadaan stres dibangun? Ini untuk personal diri sendiri dulu. Ketika dalam keadaan stres itu apa yang biasa dilakukan gitu? Kalau lagi stres. Kalau kita lagi stres jadi Bu, ya bisa kita istirahat, kita ibadah kan. Jangan lupa. Kita ke masjid, berdiam diri dulu di masjid, sudah sholat, nanti rehat dulu sebentar. Jadi ya kadang teman-teman
mungkin udah saling mengerti kita ya, apalagi kan permasalahannya mungkin sama tuh rekan-rekan kerja kalau mau curhat ke sesama sama aja kan gitu. Benar, jadi ke diri sendirinya gimana, jadi kayak ke masjid gitu ya, secara spiritual gitu ya Pak ya. Habis itu ke kualitas dengan keluarga tuh gimana tuh? Kalau kita perlu nggak ini meningkatkan kualitas bersama keluarga gitu? Kalau saya pribadi Bu, ya. Jadi memang kalau emosinya dibedakan, ya. Tapi kalau untuk curhatnya itu untuk masa pekerjaan sering juga sama istri ya. bertanya, apalagi sama anak kan, anak ya Gen Z Bu ya. Ya sudah Gen Z ya bisa diajak diskusi. Jadi, gitu ya. IT mereka lebih banyak memahami. Jadi kadang kita kan sering bertanya sama dia kan, karena kami ini kan dituntut sudah IT semua Bu. Jadi pekerjaan itu udah menggunakan online semua. Ya, serba online. Digital, jadi online. yang pelatihannya pun singkat, kan? Jadi tuntut harus ekstra cepat. Sama lah kayak Gen Z, ya kita harus ngikutin. Kalau kurang kemampuan kita harus pelatihan. Kurang bisa kita bertanya. Nah gitu yang saya terapkan sama rekan-rekan saya di satu bidang pekerjaan di tempat saya seperti itu. Ya, harus ya, kalau yang namanya pikiran, kalau sumber masalah kita itu ada di pikiran, berarti yang kita olah itu pikiran, ya kan? Tenangin dulu pikiran kita. Nah, tentunya kita punya cara masing-masing ya. Mungkin dengan spiritual tadi ya, aktivitas religius atau meningkatkan kualitas dengan keluarga atau menyalurkan hobi gitu ya Pak ya. Benar, hobi. Ya. Dan ya penting juga ya punya hobi ya. Hobi inilah salah satu menekan stres Bu. Iya betul. Kalau saya klasifikasi ini bisa 50%. Iya. Karena gimana? Dari warna saja, ini pengalaman saya ya. Saya hobinya kan bonsai nih, bukannya promosi. Itu bisa mendatangkan cuan juga. Itu dari sisi cuan bisa, dari keterampilan ini keterampilan khusus, nggak bisa semua orang bisa. Kemudian dari hasil bisa jadi cuan. Kemudian untuk relasi juga banyak. Untuk organisasi juga banyak. Kemudian gini loh maksud saya, kalau di dalam warna, yang warna hijau itu sebenarnya bisa menyehatkan mental, meningkatkan hormon ini ya. Benar ya. Hormon kebahagiaan ya. Benar. Berarti bukan prediksi saya aja. Saya sendiri loh sebagai yang sudah saya praktekin nih. Dari suasana di kantor kita terkungkung dalam satu ruangan, mata jenuh. Dari mata jenuh, pikiran kita mulai berpikir yang enggak lah, mungkin bisa ngantuk atau segala macam. Dari tekanan pekerjaan masih bisa belum ada solusi misalnya. Dengan kita rehat sebentar, kita lanjutin hobi apapun bentuknya. Betul banget. Ya saya rasa bisa dalam waktu 1 hari mereka sudah bisa normal kembali. Karena kan sifatnya itu sebetulnya kita bukan berarti kalau lagi stres harus kita tekan langsung kembalikan ke ini, tapi kita sebetulnya juga perlu kayak membiarkan diri kita beradaptasi dengan keadaan emosi negatif kita ya, bukan berarti kita kayak langsung positif terus. Nggak bisa. Iya, kayak break itu kan sebetulnya kita sedang menikmati merefresh ya, betul ya. Jadi kita biarkan diri kita, misalnya emosi kita dalam keadaan sedih atau boleh nggak apa-apa tuh nangis. Nangis nggak masalah. Bukan gila kalau orang lain lihat. Kalau perlu marah ya perlu boleh marah gitu, tapi ya asal masih elegan lah gitu kali ya. Jangan sampai penyaluran emosi itu justru kayak menghadirkan masalah baru gitu. Jadi ya penting juga sih kalau kita tuh punya ketahanan diri melalui manajemen stres yang sesuai lah dengan masing-masing yang apa individu yang kita punya, misalnya dari passion kita, dari aktivitas positif gitu ya. Dan fenomenal yang sekarang itu kan kalau Gen Z kan healing. Healing itu kan kayak jalan-jalan, entah apa gitu yang sifatnya hiburan. Kalau healing barat ya 3 bulan, 6 bulan. Kalau kita healingnya 3 hari kembali lagi stres lagi. Iya, sebetulnya kadang kan nggak perlu juga dinasehatin, kita sebetulnya udah tahu sendiri ya solusi kita gitu ya Pak ya. Dan yang saya tangkap juga penting banget menciptakan suasana suasana pekerjaan itu yang positif antara dari
pimpinan ke bawahan, dari rekan sesama pekerjaan juga gitu ya, menjaga kesolidaritasan di situ juga gitu. Dan fasilitas ya, fasilitas penanganan stres juga disediakan di perusahaan itu harus seperti kayak 3 bulan sekali harus diukur, dievaluasi terus apakah karyawan ini sudah dilihat dari tentunya dari kualitas kualitas pekerjaannya bisa diobservasi, dan tentunya itu harus ya setiap perusahaan itu harus memiliki talent ataupun bidang-bidang yang mengatasi itu ya, nggak bisa dihilangkan itu. Makanya harus ada, Bu. Ada orang psikologi harusnya yang bekerja di situ ya, yang memahami psikologi karyawan. Karena ya yang namanya sebuah perusahaan atau instansi ya, bukan hanya modal uang aja yang perlu ditingkatkan, modal SDM-nya itu juga perlu. Makanya waktu rekrutmen itu penting, Bu, standar yang khusus. Kalau kita Indonesia ini rata-rata kan dari pendidikan, punya ijazah, punya pengalaman. Sekarang kita hilangkan. Ada soft kemampuan nggak? Ada kemampuan nggak? Soft skill nggak? Gimana tuh? Ada kemampuan nggak anak ini? Baik dari kesehatan, dari perilaku, attitude segala macam, dari kualitas mengatasi yang akan dihasilkan mereka ada. Sebenarnya 3 ini bisa dikesampingkan kalau menurut saya. Integritasnya gitu integritasnya ini ada. Problem solvingnya gitu ya. Kalau dia udah mulai stres sedikit, takutnya nggak kerja gitu. Nah, gimana cara menghasilkan karyawan yang punya manajemen stres yang baik? Gitu. Menteri Kelautan kita aja, kalau nggak salah, pendidikannya batas mana, Bu? Sekarang beliau sukses. Iya betul. Benar kan? Jadi, seluruhnya itu seharusnya seperti itu, pakemnya enggak. Iya. Jadi setuju nih Pak ya, kalau kebahagiaan itu bukan hanya sifatnya sesuatu yang diukur dari secara material ya. Justru kebahagiaan bekerja itu juga justru dari pengolahan stres yang diciptakan dengan baik, kemudian pola pola komunikasi dan sosial yang diciptakan di lingkungan kerja yang positif gitu. Ketenangan dan kenyamanan lingkungan kerja yang memang sudah terstruktur gitu. Jadi di situ bisa menghasilkan produksi yang memang benar-benar hasilnya bisa jadi nggak melulu pekerjaan itu dinilai karena gajinya tinggi gitu ya. Tapi pola cara kenyamanan bekerja, personilnya itu, dan dukungan antar orang yang dalam pekerjaan itu sendiri. Kalau uang bisa dicari, kesehatan ini yang sulit, Bu. Kesehatan itu lebih mahal loh. Bekerja itu jangan sampai jadi sakit bener. Harus tetap sehat gitu. Kadang namanya pemburu dolar tahan mati-matian mereka, akhirnya dia jeruji, kan nggak enak. Karena nggak bisa memanajemen apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka dahulukan. Ini benar atau salah, nggak dipikirin lagi karena udah dibebani dengan itu, akhirnya stresnya tidak terkendali. Yang lain-lain terjadi. Kayak di Jepang itu ya, Jepang itu kan tingkat stres kerjaan itu tinggi sekali, sampai nggak ada lagi senyum katanya. Benar. Masyarakatnya itu kayak robot. Apalagi nilai untuk kalau bicara Jepang ya ini Bu ya, kalau masalah pekerjaannya sistem bekerjanya bisa kita contoh. Betul. Tapi kalau untuk penekanan hasil dan mutu, sebenarnya kita lihat dulu sih kemampuan kita di Indonesia ini standarnya gimana. Bisa kita mengarah ke sana, cuman nggak seharusnya kita seperti dia. Betul. Kita harus mencari jati diri kita di sini. Seperti ini loh. Misalnya kita kurang misalnya di hasil, ataupun memang dinilai nilai ekonomis. Itu kan bisa nanti diatasi. Nah, inilah yang harus dilibatkan seluruh yang terkait, maksud saya. Dalam membinanya, nggak harus seharusnya satu-satunya institusi ini, enggak, secara keseluruhan kita maju. Berlakunya untuk keseluruhan ya. Jadi kehidupan itu kompleks ya Pak ya. Jadi bukan hanya urusan tentang finansial, tentang material, tapi juga kita libatkan bagaimana sih mendapatkan kehidupan yang berkualitas, ditinjau juga dari produktivitas dan kebahagiaan yang dirasakan oleh para individu itu sendiri. Kan ada pepatah juga, Bu, kalau kita berpikir sendiri daripada berpikir banyak, mana yang lebih bagus? Kalau menurut saya lebih enak berpikir lebih banyak, keputusan itu jadi satu, berdasarkan kesepakatan bersama, daripada satu. Jadi bermanfaat ya. Sulit di kita, susah di kita, jadi stres. Nah ini kan nggak boleh. Nah, jadi harus mengembangkan dan tentunya dari
dari cara kita ini kehidupan kita itu harus lebih banyak bermanfaat gitu. Benar. Ya. Oke, mungkin itu saja kali ya Pak ya. Iya, karena keterbatasan panjang banyak sih. Masih banyak. Jadi bisa kita bahas dengan tema yang lebih banyak lagi ya untuk di channel podcast kita ya. Jadi kan podcast kita ini kan memang tentang seputar kehidupan ya Pak ya. Jadi kita bisa cari tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih banyak Pak Haryo sudah hadir, Pak Mas Rizal di tengah kesibukannya sekali lagi terima kasih banyak ya. Dan bisa kita simpulkan bahwa pengelolaan stres itu sangat diperlukan bagi perusahaan maupun instansi yang bergerak di bidang pemerintah, dan perusahaan startup sekalipun perlu sekali memiliki yang namanya pengelolaan stres untuk karyawannya atau untuk orang-orang yang bekerja di dalamnya. Kenapa? Karena modal pertama itu bukan ada di fasilitas, bukan hanya ada di modal finansial, tapi ada di modal SDM, karena SDM inilah yang nantinya akan meningkatkan kualitas perusahaan ataupun tempat kalian bekerja. Oke, itu saja, sampai jumpa lagi di channel di tema yang lain. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.